Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la hikmah lebih banyak, berbagi pendapat,
kepada teman-teman atau saudara-saudara yang dibutuhkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu lil muslim kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lain seperti satu bangunan yang menguatkan satu sama lain. Selain itu hadirin sekalian, salah satu kewajiban bagi seorang muslim atas muslim yang lain adalah jika diminta nasihat, maka dia memberikan nasihat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika saudaramu sesama muslim meminta pendapat, maka berilah pendapat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Sesungguhnya semua orang merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh dan yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan kita temukan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dan berminta pendapat kepada para sahabatnya. Fastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka mintalah ampunan untuk sahabat-sahabatmu dan bermusyawarahlah dalam berbagai urusan. Karena itu hadirin sekalian, meskipun Nabi Muhammad beliau sahibus syafa'ah, pembawa bendera di hari kiamat yang diberikan keutamaan, memberikan syafaat di hari kiamat, tetapi beliau selalu menerima nasihat dari orang lain. Salah satunya kita bisa lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah salat, beliau turun ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa rakaat diwajibkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab, 50 waktu salat. Nabi Musa kemudian menasihati Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak mampu, kembalilah kepada Tuhanmu dan minta keringanan. Nabi Muhammad hadirin sekalian, meskipun beliau adalah imamnya para nabi, tapi tetap mendengarkan nasihat dari Musa alaihissalam, sehingga beliau pun kembali kepada Allah meminta keringanan, hingga akhirnya diringankan menjadi 40. Dinasihati oleh Nabi Musa untuk diringankan lagi, diringankan menjadi 20, menjadi 10, hingga menjadi 5 waktu salat, sebagaimana diwajibkan atas kita hingga saat ini. Demikian juga dengan sekalian Nabi Muhammad ketika perang Uhud, sebelum terjadi perang beliau meminta pendapat kepada para sahabat. Maka dengan sekalian Nabi Muhammad berencana untuk keluar. Nabi Muhammad sebenarnya berencana untuk menetap di Madinah, tetapi para sahabat meminta kepada Nabi memberikan pendapat bahwa sebaiknya umat Islam keluar dari Madinah dan berperang di luar Madinah. Maka hadirin sekalian, meskipun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Jibril, tapi beliau tetap meminta pendapat dan juga akhirnya menerima pendapat para sahabat, dan beliau pun berperang dalam perang Uhud di luar kota Madinah. Demikian hadirin sekalian, meskipun banyak korban jiwa jatuh, lebih dari 70 sahabat wafat, namun Nabi Muhammad beliau tidak menyesal karena beliau telah meminta pendapat dari para sahabat. Demikian juga hadirin sekalian, ketika kita lihat di perang Hudaybiyah, dalam peristiwa Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ketika hendak masuk ke Hudaybiyah, hendak melaksanakan umrah, beliau dicegat oleh orang-orang kafir. Dan disitulah kemudian beliau pun meminta pendapat para sahabat, hingga terciptalah perjanjian Hudaybiyah yang merupakan satu peristiwa gencatan senjata antara umat Islam dan orang-orang kafir. Dan dengan izin Allah setelah itu terjadi gencatan senjata selama beberapa tahun. Namun hadirin sekalian, setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat, karena mereka tidak berhasil masuk ke Mekah, Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk mencukur kepala mereka, mencukur rambut mereka, dan menyembelih kurban sebagai salah satu ritual setelah mengunjungi Masjidil Haram, meskipun mereka tidak mampu atau tertahan di Hudaybiyah. Namun hadirin sekalian, para sahabat saat itu terlihat enggan menjalankan perintah
hingga akhirnya Nabi Muhammad merasa kecewa dan bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian bertanya kepada Nabi, ada apa wahai Nabi? Dan Nabi pun menjelaskan bahwa para sahabat beliau minta untuk mencukur rambutnya dan juga menyembelih hewan kurban, tapi mereka belum melaksanakan. Maka hadirin sekalian, saat itu Ummu Salamah memberikan sebuah pendapat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, hadirin sekalian, saat itu meskipun beliau Nabi, beliau tidak malu untuk menerima pendapat dan nasihat dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, wahai Nabi, tidak usah kau perintahkan. Setelah ini engkau keluar, kau sembelih hewan kurbanmu, kemudian kau panggil pencukur rambut dan kau cukur rambut. Jika para sahabat melihat, maka mereka akan melaksanakan. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad pun menerima pendapat tersebut dan nasihat tersebut. Beliau pun keluar, kemudian menyembelih hewan kurbannya dan kemudian mencukur rambutnya. Dan dengan segera para sahabat satu demi satu melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Demikian hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah sunnah bahwa ketika kita ingin memutuskan sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, sebaiknya kita meminta pendapat dari orang-orang terbaik dan terdekat kita. Demikian pula hadirin sekalian, dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ketika memutuskan suatu urusan, mereka pun meminta pendapat dari orang-orang yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad, saat itulah beliau pun meminta pendapat dari para sahabat. Begitu pula Umar bin Khattab, dalam riwayat disebutkan beliau memiliki satu majelis khusus yang dengan majelis tersebut beliau meminta pendapat. Majelis ini hadirin sekalian terdiri dari orang-orang yang usianya sudah besar, sudah dewasa, yang sudah tua maupun yang masih muda. Dan setiap keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan oleh Umar, beliau selalu bermusyawarah meminta pendapat majelis syuro tersebut. Demikian hadirin sekalian, hingga saat Umar bin Khattab akan wafat, ditusuk oleh seorang budak Persia ketika menjadi imam. Saat itu pun beliau masih melaksanakan musyawarah. Para sahabat bertanya, siapa yang akan menggantikan wahai Umar? Maka Umar pun meminta pendapat para sahabat. Hingga akhirnya Umar dan para sahabat bersepakat bahwa yang akan menjadi khalifah adalah 6 orang terbaik dari para sahabat yang akan dipilih di antara 6 orang tersebut. Yang salah satunya antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian hadirin sekalian, satu sahabat Abdurrahman bin Auf menyatakan, saya mengundurkan diri dari pencalonan, tetapi saya akan memfasilitasi pemilihan ini. Maka Abdurrahman bin Auf, hadirin sekalian, beliau pun berkeliling ke Madinah, ke berbagai tempat menanyakan pendapat umat Islam. Kepada orang-orang senior beliau bertanya, kepada anak-anak muda beliau bertanya, bahkan dalam riwayat disebutkan sampai kepada anak-anak yatim beliau bertanya. Dan ternyata mayoritas umat Islam di Madinah sepakat bahwa yang paling layak menjadi khalifah pengganti Umar adalah Utsman bin Affan. Demikian hadirin sekalian. Namun hadirin sekalian, perlu kita ingat bahwa meminta pendapat ini ada aturannya. Tidak bisa kita meminta pendapat kepada orang yang tidak berakal atau orang yang tidak bisa dipercaya. Syekh Arifin menjelaskan bahwa kurang lebih ada 2 syarat orang-orang yang bisa kita mintakan pendapat. Yang pertama, haruslah seorang yang amanah, yang bisa dipercaya. Jangan sampai rahasia penting kita terbongkar, kemudian tersebar hanya karena kita meminta pendapat dari orang yang tidak bisa menjaga amanah. Yang kedua, haruslah dia orang yang berakal, orang yang soleh. Jangan sampai nasihat yang diberikan menjerumuskan kita kepada dosa atau keburukan. Maka hadirin sekalian, ada sebuah contoh buruk tentang orang yang minta nasihat orang yang tidak berakal, yaitu kisah Abdurrahman bin Muljam yang dalam riwayat dicatat sebagai pembunuh Ali bin Abi Thalib. Hadirin sekalian, saat itu Abdurrahman berkumpul bersama 2 orang pemuda. Mereka
satu di Syam dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada juga pemimpin yang lain di Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As. Maka hadirin sekalian, Abdurrahman kemudian meminta pendapat dari dua kawannya tersebut, hingga akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk membunuh tiga tokoh penting umat Islam, hingga nantinya umat Islam bisa memilih khalifah yang baru dan bersatu kembali dalam satu pemerintahan. Maka singkat cerita hadirin sekalian, ketika Ali bin Abi Thalib keluar untuk sholat subuh, beliau pun ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Ketika Muawiyah keluar akan sholat subuh, dia pun diserang oleh orang tersebut, namun Muawiyah berhasil bertahan dan tidak terbunuh. Sedangkan Amr bin As, ketika beliau akan sholat subuh, ternyata beliau sedang sakit, sehingga digantikan oleh Kharijah bin Zaid, sehingga Kharijah tersebut pun dibunuh oleh orang yang ketiga tersebut. Maka hadirin sekalian, Abdurrahman bin Muljam yang dalam riwayat dicatat sebenarnya orang yang soleh, menginginkan persatuan umat Islam, tetapi mendapatkan nasihat buruk dari orang yang tidak berakal, hingga akhirnya beliau membunuh salah satu sahabat terbaik yang sangat dicintai Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Demikian hadirin sekalian, salah satu sunnah penting yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yaitu meminta pendapat, bermusyawarah. Dan yang terakhir hadirin sekalian, selain kita meminta pendapat dari orang yang alim, yang baik, salah satu sunnah juga agar kita meminta pendapat Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan Nabi dengan surat Istighfar. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin ayaf'ala syai'an falyusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian merasa malu, merasa galau untuk melaksanakan suatu urusan, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Yang dengan sholat tersebut meminta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menjadi bagian dari sunnah tersebut, meminta pendapat, bermusyawarah untuk hal-hal dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutma'innah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Allahu Akbar.